Ya pemirsa, meningkatnya laporan kasus pelecehan seksual oleh oknum dokter belakangan ini menimbulkan keprihatinan serius. Kasus-kasus ini mencoreng nama baik profesi dan mengganggu rasa aman pasien saat menerima layanan kesehatan. Untuk mengetahui sikap dan langkah yang diambil organisasi profesi, kita akan berbincang dengan Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. TW Telogo. Selamat sore, Dr. TW. Selamat sore, Mas Baik, Indra. Ya, bagaimana sebenarnya sikap tegas dari IDI mendengar atau mengetahui maraknya kasus dokter predator seksual ini? Apakah ini sudah IDI menjadikan ini sebagai sebuah alarm serius bahaya bagi profesi kedokteran? tentu saja kami sangat prihatin dengan kejadian-kejadian asusila yang dilakukan oleh dokter kepada pasien, yang seharusnya hal itu tidak perlu terjadi. Dan kejadian ini sangat merugikan masyarakat, juga merugikan profesi dokter. Karena tentu saja profesi dokter menjadi tercoreng atas perbuatan ini. Nah, IDI mendorong untuk dilakukan proses hukum dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal dan mendorong agar korban bisa direhabilitasi karena pasti akan terjadi trauma psikis. Nah, Oke. Penindakan untuk secara itu, hukum satu hal, dokter. Maaf saya potong. Penindakan ya, secara hukum memang satu ya, hal, itu ranah dari penegak hukum. Tapi ya. mungkin dari organisasi profesi IDI misalnya melihat maraknya kasus dokter menjadi predator seksual seperti ini, itu apa yang akan dilakukan ke depan? Mungkin kita bertanya dulu bagaimana selama ini mekanisme pengawasan terhadap praktek-praktek dokter ini sebenarnya untuk mencegah hal-hal yang kemungkinan seperti ini terjadi, begitu dok? Baik, jadi ada perubahan regulasi yang membuat mekanisme pengawasan terhadap anggota ini juga berubah. Dulu pada saat sebelum terbit Undang-Undang Kesehatan Nomor 17, IDI memiliki kewenangan mandatori dari undang-undang untuk menerbitkan rekomendasi kepada seorang dokter untuk mendapatkan surat izin praktek. Nah, proses untuk mendapatkan rekomendasi itu ada mekanismenya. Jadi dilakukan oleh IDI cabang. IDI cabang ini setingkat di kabupaten. Di IDI cabang membentuk sebuah tim yang namanya KRIP, Komisi Rekomendasi Izin Praktek. Di situ nanti akan ada pemeriksaan, 3 pemeriksaan yang dilakukan pada saat KRIP, yaitu kemampuan fisik dan mental ditunjukkan dengan surat sehat, kemudian kemampuan keilmuan dan keterampilan klinis ditunjukkan dengan ijazah, kemudian sertifikat kompetensi, juga STR. Yang ketiga, catatan pelanggaran terhadap etika. Jadi moral dan etika ini dinilai juga apakah ada pelanggaran atau tidak. Nah, kalau 3 hal tersebut clear, tidak ada masalah, maka diterbitkan SRIP, surat rekomendasi izin praktek. Nah, surat rekomendasi izin praktek ini nanti diserahkan ke pemerintah. Yang mengeluarkan SIP adalah pemerintah. Nah, dalam melakukan kegiatan KRIP itu juga dilakukan pembekalan-pembekalan, termasuk regulasi-regulasi yang sudah dilakukan update, karena KRIP ini dilakukan setiap 5 tahun sekali. Baik. Nah, dengan tidak diberi kewenangan oleh undang-undang, maka IDI tetap melakukan di cabang ini, melakukan semacam KRIP tadi, namanya bukan KRIP tapi pembekalan. Tapi ini sifatnya bukan kewenangan, melainkan tanggung jawab moral saja agar masyarakat tetap mendapat pelayanan kesehatan
dari seorang dokter yang sudah melewati penilaian tadi. Baik. Ada yang tidak meminta, maksudnya dokter itu bisa melakukan sendiri permohonan SIP itu tanpa melewati ID. Tapi ada juga vaskes yang meminta ID untuk dilakukan surat keterangan agar mereka yakin bahwa dokter tersebut adalah benar-benar dokter yang sudah dinilai. Karena ada potensi pemalsuan Baik, Dok. dokumen, sehingga banyak dokter ada beberapa kejadian dokter palsu karena tidak melewati grade. Demikian. Oke, ini dokter memang tadi membawa faktornya ini membawa memang agak mundur soal adanya perubahan regulasi ya di Undang-Undang 17 tadi. Karena waktu itu juga sempat rame soal bagaimana disebutnya begitu ya dari pihak yang melakukan perubahan regulasi ini ada semacam kewenangan ID yang seperti dinilai berlebih ya, sehingga waktu itu kemudian dirubah ID menjadi tidak punya kewenangan itu. Tapi boleh tidak sekarang saya bertanya tentang seberapa signifikan ketika ID sekarang tidak punya kewenangan untuk menerbitkan izin praktek terhadap dokter baru misalnya, dengan korelasinya dengan kasus-kasus yang terjadi sekarang. Apakah mereka ini adalah dokter-dokter yang izin prakteknya setelah ID tidak punya kewenangan mengeluarkan izin itu? Jadi sangat signifikan. Kalau dahulu itu karena satu pintu wajib dilakukan. Seorang dokter untuk mendapatkan SIP itu harus melalui organisasi profesi. Bukan hanya ID saja, ada PDGI, PPNI, IPI, dan lain-lain, IAI ya. Tapi dengan tidak diberi kewenangan tersebut, artinya anggota ID tidak harus melalui ID, sehingga pengawasan etika ini tidak bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu pengawasan etika itu kita melakukan pembekalan etika ketika dilakukan pendidikan berkelanjutan. Dengan seminar, itu kita mewajibkan satu materi etik. Nah, sekarang tidak ada lagi seminar yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan itu tidak ada materi tentang etik. Nah, Dokter TW, kalau Anda cermati dengan kasus-kasus yang terjadi sekarang, katakanlah di Garut dan misalnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ya, apakah mereka memang, mungkin Anda sempat melusuri ya, mereka memang dokter-dokter baru yang memang izin prakteknya itu setelah berubahnya aturan Undang-Undang 17? Jadi untuk hal ini saya tidak bisa membuat pernyataan apakah sudah dilakukan GRIP pernah atau belum. Tapi kalau yang sudah pernah, insya Allah akan tetap menjaga etika itu. Tapi memang karena ketat sekali ya untuk mendapatkan profesi dokter itu kan potensi melakukan pelanggaran itu sangat besar. Maka dibutuhkan penekanan tentang etika. Karena personal antara dokter dengan pasien itu kan hubungannya personal. Betul. Nah, ada hal-hal yang kemungkinan ini saya melihat ada pemeriksaan yang tidak dilakukan sesuai SOP. Karena seorang dokter harus memiliki SOP dalam pemeriksaan terhadap pasien. Sekarang ini berarti untuk izin praktek, sebelum keluar izin praktek kan ada banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati ketika itu melalui organisasi profesi seperti salah satunya ID ya. Sehingga ketat sekali syarat-syaratnya sehingga izin praktek keluar. Supaya mencapai syarat-syarat itu terpenuhi, ada banyak sekali pembekalan, salah satunya adalah penguatan kode etik ya, kurang lebih seperti itu ya dokter ya. Nah kalau sekarang itu siapa yang melakukan itu dan siapa yang melakukan pengawasan etika para dokter itu kalau di Undang-Undang 17 ini? Kalau pengajuan SIP, masing-masing dokter bisa mengajukan sendiri melalui aplikasi. Jadi tidak melalui organisasi profesi lagi. Oh, hanya mengajukan aplikasi saja, mengisi aplikasi saja? Iya, jadi semuanya melalui portofolio. Jadi ijazah ya diupload, STR ya diupload begitu. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang punya kewenangan etika, menjaga etika? Tidak ada lagi secara mandatori undang-undang, tidak ada lagi. Kalau ID tetap menjaga etika itu karena tanggung jawab moral saja. Dan yang mau, karena tidak ada kewajiban seorang anggota ID mengajukan SIP tadi itu kepada siapa? Kemenkes? Iya, kepada Kemenkes. Dan Kemenkes ada sistem ininya nggak, pengawasannya nggak, dok?
sistem pengawasannya bagaimana, Mas Indra? Ya artinya ketika mau mengajukan, kalau dulu kan harus tahu organisasi profesinya, harus mengetahui nih dokter ini layak tidak begitu kan, kemudian Oh, tidak ada. dilakukan pembekalan, Tidak, dilakukan apa ya, agar lulus tidak syarat. ada tentang etika, tidak ada. Hanya regulasi sertifikat saja. Ya, oke. Katakanlah ini saya coba simulasi sedikit ya. Saya misalnya seorang dokter baru lulus dari dan mau mengajukan izin praktek, tinggal mengisi Iya. atau mengirimkan ke aplikasi tersebut Aplikasi, iya. Tanpa melibatkan profesi. Kemenkes ya. Bukan hanya dokter, Dan Mas Indra. Yang Iya. lain juga sama, tidak melibatkan profesi. Tidak melibatkan profesi ya. Artinya Ya. siapapun dengan mudah kalau mereka lihai dalam mengisi aplikasi tersebut, mereka bisa punya surat izin praktek begitu, Dok, maksudnya? Iya, iya. Berbahaya sekali ya. Ya inilah. Apa yang maka dilakukan kita ID melakukan terkait dengan hal ini kira-kira? kemarin Apakah itu. hanya mendiamkan saja atau Nah, ini sudah bagaimana? melakukan, ini sedang proses melakukan JR agar organisasi profesi itu diberi kewenangan lagi untuk menjaga etika ini. Judicial review ke MK begitu maksudnya ya? ID ya? Ya, ya. Oke, selain judicial review secara legal formal yang dilakukan sementara ini demi masyarakat ini, Dok, tidak menghadapi dokter-dokter yang sifatnya predator seperti ini, karena kan ini terus berjalan ini pelayanan terhadap masyarakat begitu ya, agar mereka tidak was-was mau ke dokter takut. Kira-kira langkah selanjutnya yang dilakukan organisasi profesi seperti ID, karena saya berbincangnya sekarang dengan ID, bagaimana, apa yang dilakukan, Dok, kira-kira, Dok, selain judicial review tadi? Kita masih tetap, Mas Indra, kita masih melakukan kegiatan KRIP, walaupun namanya pembekalan. Tapi masalahnya, kalau dulu kan wajib. Nah sekarang kan tidak wajib. Jadi ya, hanya beberapa dokter saja yang mau hadir dalam KRIP tersebut, atau karena permintaan dari Vaskes, maka dokter tersebut harus mendapatkan surat keterangan dari ID untuk lolos, bahwa surat keterangan tersebut menyebutkan bahwa dokter tersebut telah lolos dari pembekalan. Maksudnya 3 hal tersebut dipenuhi: satu, kesehatan; kedua, keterampilan dan ijazah; yang ketiga, etika. Tidak ada riwayat pelanggaran etika, baik yang ringan maupun yang berat. Baik, dari ID, apakah juga kemudian menyikapi maraknya kasus seperti ini kan meresahkan, tentu panggilan moral lah ini ya, Dok ya. Apakah kemudian juga mulai berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan, Dok? Karena kalau kita lihat pernyataan Wamenkes ya, menyatakan akan melakukan peneguhan dan penebalan pendidikan etikanya. Ya, yang pertama, saya berharap hakim-hakim MK bisa melihat kasus ini dengan bijaksana, sehingga memutuskan juga dengan bijaksana bahwa etika itu sangat penting dijaga, dan yang bisa menjaga etika ya profesi, organisasi profesi. Nah, kalau hubungan dengan Kementerian Kesehatan, kemarin juga ini perlu saya sampaikan, kita baru saja dilantik pengurus PPID, dan Pak Menkes hadir sendiri juga memberikan sambutan yang baik. Semoga nanti kita bisa bertemu dengan beliau. Baik Pak, untuk garis bawah saja sebelum kita akhiri perbincangan ini, jadi setelah Undang-Undang 17 keluar itu, sampai sekarang tidak ada yang melakukan pengawasan atau penegakan etika para dokter? Ya, tetap yang melakukan penegakan etika profesi dokter, cuman tidak dalam kewenangan. Dalam undang-undang, dan mandatori undang-undang. Jadi ya kayak kalau dalam hukum agama ya sunnah bagi dokter yang mau dilakukan pembinaan etik, ya silakan datang. Kalau enggak juga ID kan tidak bisa memaksa lagi. Baik. Semoga ini akan menemukan jalan terbaiknya ya. Kalau tadi langkah yang diambil salah satunya adalah judicial review, kita harap ada komunikasi juga yang lebih kuat ya dengan nanti Kementerian Kesehatan, karena ini persoalannya masyarakat, Pak. Masyarakat semoga tidak trauma dengan melihat pemberitaan seperti ini, melihat adanya maraknya. Itu juga trauma, Mas Indra, dengan kejadian ini kan seakan-akan semua dokter jadi buruk. Nah itu dia, jangan sampai seperti itu. Dokter yang bekerja dengan tulus ikhlas menjaga martabat profesi dokter.
artinya profesi dokter sendiri tercoreng gara-gara peristiwa seperti ini ya. Baik, Dr. TW terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Ya, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.